Halo Sobat Catur, jumpa lagi di channel Chess Indonesia. Pada video kali ini akan membahas opening French defense atau pembukaan pertahanan Prancis. Ada 6 varian yang akan dibahas. Pertama, Advanced Variation. Kedua, Classical Variation. Ketiga, Bond Variation. Keempat, Steinitz Variation. Kelima, Wiener Variation. Dan keenam, Tarras Variation. Seperti apa kira-kira varian tersebut? Mari langsung saja kita bahas. Opening French defense atau pembukaan pertahanan Prancis ditandai dengan putih melangkahkan pion E4 dan hitam E6. Dilanjutkan dengan D4 dan hitam D5. Setelah pion E5, hitam bisa menjawab dengan pion C5 atau B6. Jika C5, maka putih dapat meneruskan dengan C3 atau kuda F3. Kita bahas opsi yang pertama, pion C3, kuda C6, kuda F3, menteri B6, gajah E2, pion makan pion, kembali makan pion, kuda H6, kuda C3, kuda F5, mengancam pion D4, kuda A4 mengganggu menteri, gajah B4 skak, gajah D2, menteri A5, gajah C3 menjaga pion D4, B5, A3, gajah makan gajah skak, dan kuda makan gajah C3, pion B4, pion makan pion, menteri makan pion, gajah D5, gajah D7, gajah makan kuda, dan gajah makan gajah, menteri D2, gajah B5, menghalau baris rokade, kuda makan gajah, dan menteri makan kuda. Benteng A5 mengusir menteri, menteri B6, putih rokade dan hitam rokade. Engine menunjukkan partai ini masih imbang. Kita kembali setelah kuda H6. Jika gajah makan kuda H6, maka menteri makan pion B2, kuda D2, dan pion makan gajah. Jika kuda B3 menjaga pion, maka gajah B4 skak, raja C1, putih kehilangan hak rokadenya. Kita kembali. Jika putih melanjutkan dengan rokade, maka kuda makan pion D4, benteng B1 mengancam menteri, kuda makan gajah E2 skak, menteri makan kuda, dan langkah terbaik hitam ialah menteri A3. Sampai sini hitam unggul tipis. Kita kembali setelah hitam melangkah pion C5. Jika putih menjawab dengan kuda F3, maka pion makan pion, gajah D3, kuda C6, rokade, kuda E7, gajah F4, kuda G6 mengancam gajah, dan gajah G3, gajah E7, kuda D2, F5 en passant, pion makan pion, kuda H4, F5, kuda makan kuda, dan pion makan kuda. Sampai sini engine menunjukkan hitam unggul posisi. Selanjutnya, Classical Variation. Seperti biasa, E4, E6, D4, D5, dan putih melanjutkan dengan kuda C3, melakukan pengembangan perwira sekaligus menjaga pion E4. Kuda F6, menambah ancaman pion E4. Putih menjawab dengan gajah G5, memaku kuda. Gajah E7, pion E5,
mengancam kuda. Kuda F D7, gajah makan gajah, menteri makan gajah, F4, rokade. Meskipun partai masih berlangsung imbang, hitam terlihat lebih siap untuk memulai serangan melalui sayap menteri. Kuda F3, C5, mulai mendobrak sayap menteri. Menteri D2, persiapan rokade panjang. Kuda C6, rokade panjang. Kuda B6, menteri E3, pion makan pion, kuda makan pion, kuda makan kuda, dan benteng makan kuda. Gajah D7, H4. Apabila dilanjutkan, partai ini akan berlangsung dengan seru, karena posisi rokade raja hitam dan putih saling berlawanan. Putih memiliki potensi serangan melalui sayap raja, sedangkan hitam memiliki potensi serangan melalui sayap menteri. Jika sudah seperti ini, adu strategi pada babak tengah merupakan kunci kemenangan kedua belah pihak. Siapa yang paling kuat dan cepat, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Berikutnya, McCutcheon and Burn Variation. E4, E6, D4, D5, kuda C3, kuda F6. Mirip seperti varian klasik. Yang membedakan ialah setelah gajah G5 memaku kuda, hitam dapat melanjutkan dengan gajah B4. Dan ini dinamakan McCutcheon Variation atau pion pukul pion, dan ini dinamakan Burn Variation. Ya, kita akan bahas satu persatu. Opsi pertama, gajah B4, memaku kuda, dan memberi kesempatan kepada putih mengancam kuda F6 dengan pion E5. Apa kira-kira jawabannya, sob? Ya, pion H6, mengancam balik gajah G5. Gajah D2, gajah makan kuda, dan langkah terbaik putih ialah memukul gajah dengan pion. Kuda E4, menteri G4 mengancam pion G7, pion G6, gajah D3, dan kuda makan gajah D2. Raja makan kuda. Meskipun putih tidak melakukan rokade, namun sang raja cukup aman dengan struktur pion C2, C3, D4, dan E5. Hitam melanjutkan dengan C5, kuda F3, kuda C6, menteri F4, menteri A5, pion makan pion, dan menteri makan pion. Kuda D4, kuda makan kuda, dan menteri makan kuda. Menteri makan menteri, pion makan menteri. Gajah D7, A4, gajah C6, A5. Sampai sini engine menunjukkan putih unggul tipis, karena struktur bangunan putih lebih mendukung untuk babak akhir dibandingkan hitam. Kita kembali pada langkah keempat hitam. Opsi pertama gajah B4 barusan sudah dibahas, dan sekarang opsi kedua hitam, yaitu pion makan pion. Kuda makan pion, gajah E7, gajah makan kuda, gajah makan gajah, kuda F3, hitam rokade. Menteri D2, pion B6, memberi ruang gerak gajah ke B7. Kuda makan gajah, menteri makan kuda, dan gajah D3. Gajah B7, kuda G5 mengancam pion H7. Jika hitam melanjutkan dengan pion H6 dengan tujuan mengusir kuda, maka kuda H7. Menteri makan pion, kuda makan benteng, dan raja makan kuda F8. Putih unggul kualitas. Kita kembali. Maka langkah terbaik hitam ialah pion G6. Setelah ini, putih dapat melanjutkan dengan gajah E4,
untuk mengeliminasi ancaman pion G2. Selanjutnya kita akan membahas Steinitz variation. E4, E6, D4, D5. Kuda C3. Kuda F6, E5. Kuda F D7, F4 untuk memperkuat posisi pion E5. Dan hitam C5. Kuda F3, kuda C6, gajah E3, menteri B6. Kuda A4 mengancam menteri, menteri A5 skak sekaligus mengancam kuda. Pion C3, pion makan pion, dan langkah terbaik putih ialah B4 mengancam menteri. Hitam memiliki dua opsi langkah, menteri C7 atau kuda makan pion B4. Jika kuda makan pion B4, pion makan kuda, gajah makan pion, skak, gajah D2, gajah makan gajah, skak, dan kuda makan gajah. Perhatikan sob, meskipun hitam kalah satu perwira, namun hitam dapat mengontrol permainan dengan kelebihan 3 pionnya. Hitam siap menyerang melalui sayap menteri, dan tentu saja ini beresiko bagi hitam. Jika serangannya dapat diantisipasi dengan baik oleh putih, hitam akan kalah. Kita kembali setelah putih melangkah pion B4. Hitam dapat melanjutkan dengan opsi kedua yaitu menteri C7. Langkah ini lebih safety tentunya. Kuda makan pion, kuda makan kuda, dan gajah makan kuda. Menyadari posisi kuda kurang aktif, hitam melanjutkan dengan kuda B8, gajah D3, dan kuda C6. Sampai sini partai masih berlangsung seru, meskipun engine menunjukkan pada posisi ini putih unggul tipis. Next, Winauer variation. E4, E6, D4, D5. Kuda C3. Dan hitam melanjutkan dengan gajah B4, memaku kuda. E5, C5. Hitam terlihat lebih agresif. A3 mengancam gajah, dan gajah makan kuda. Pion makan gajah. Menteri C7. Menteri G4 mengancam pion G7. Hitam menjawab dengan pion F5. Menteri G3. Kuda E7. Menteri makan pion. Benteng G8. Menteri kembali makan pion H7. Pion makan pion. Raja D1. Karena jika pion kembali pukul pion, maka ada ancaman skak di petak C3 dan putih akan kehilangan satu bentengnya. Kita kembali. Hitam melanjutkan dengan gajah D7. Menteri H5 skak. Hitam bisa saja mengamankan rajanya dengan kuda G6. Namun, putih akan mengancam kembali dengan menteri H7 dan kuda terpaksa kembali ke E7. Jadi, bisa dikatakan buang-buang langkah. Langkah terbaik untuk hitam ialah raja D8. Kuda F3 menjaga pion E5 dan menteri makan pion mengancam benteng. Benteng A2, kuda C6. Sampai sini partai masih imbang. Kita kembali sob. Barangkali muncul pertanyaan setelah raja D1. Mengapa menteri tidak langsung memukul pion E5? Padahal gratis dan hitam dapat menguasai center game. Oke sob, kita bahas. Jika menteri makan pion E5, maka kuda F3 mengancam menteri. Menteri F6, menteri H5 skak, kuda G6, dan pion makan pion. Ya, kurang lebih seperti inilah jadinya jika menteri makan pion E5. Pion tumpuk di lajur C kini sudah rapi, dan engine menunjukkan posisi putih jauh lebih baik dibanding hitam. Dan
kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu Taras variation. E4, E6, D4, D5. Jika pada varian sebelumnya putih melanjutkan dengan E5 atau kuda C3, maka pada varian ini putih melanjutkan dengan kuda D2 dan hitam C5. Pion pukul pion, kembali pukul pion, dan kuda F3 mengontrol petak pusat. Kuda C6, gajah B5 memaku kuda, gajah D6, pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Putih rokade pendek, kuda E7, kuda B3 mengancam gajah, gajah kembali ke D6, benteng E1 pining kuda, dan hitam rokade. Gajah turun ke D3, H6 menjaga petak G5, H3, kuda F5 menutup diagonal gajah D3. Jika gajah makan kuda, maka posisi hitam akan lebih baik dari putih. Putih melanjutkan dengan pion C3 dan hitam menteri F6. Sampai sini, engine menunjukkan partai masih berlangsung imbang. Kita kembali pada langkah ketujuh putih. Selain memukul pion C, putih dapat juga melanjutkan dengan rokade. Jika pion memukul pion, maka kuda B3, kuda E7, barulah memukul pion dengan kuda B. Rokade pendek, gajah E3, gajah G4, memaku kuda, H3, mengusir gajah, gajah H5, menteri D2, benteng C8, pion C3, gajah B8, gajah F4, memutus diagonal gajah B8. Gajah makan gajah dan menteri makan gajah. Gajah makan kuda F3, kuda makan gajah. Menteri B6 mengancam gajah, dan gajah wajib pukul kuda. Jika tidak, maka pion B2 menjadi sasaran menteri. Setelah gajah mukul kuda, pion makan gajah. Benteng E1 mengancam kuda sekaligus mengambil lajur E. Kuda G6 mengancam menteri, dan menteri D2 menjaga pion B2. Sampai sini engine menunjukkan partai masih berjalan imbang. Ya, itulah sob 6 varian pembukaan catur pertahanan Prancis. Kira-kira varian manakah yang paling sobat sukai? Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan para sobat catur semua. Apabila suka dengan videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Chess Indonesia. Dan kami tutup video ini dengan sesi puzzle sebagai berikut. Temukan langkah terbaik untuk putih dan silakan jawabannya tulis di kolom komentar. Terima kasih telah nonton video ini. Sekarang waktunya untuk undur diri. Saya akhiri, salam Gens Unasumus. Bye bye.